Oke, sudah pada muncul nih. Gimana nih kabarnya semua nih? Mam Dri, Mam Lina, gimana kabarnya? Ada Mas Supri juga. Baik, Pak Supri, sorry. baik, sehat semuanya. Gimana? Baru Nggak masuk kedengeran rumah. suara. Gimana, gimana? Nih, kuping saya yang error apa Baik. gimana nih? Suaranya agak-agak putus-putus. Semoga baik-baik semua ya. Sehat-sehat Baik-baik ya. semua. Salam kenal Hmm. ya dengan Sis Salam Holly, kenal. dengan Iya, Ibu salam Tiasi kenal. juga. Salam Ya, salam kenal. kenal. Ada Mama Eka juga. Salam kenal. Apa? Kalau misalnya ini kan masih belum mulai nih, kita masih tunggu teman-teman yang lain. Kita ngobrol-ngobrol Oke. sebentar ya. Boleh tahu nggak kalau sekarang posisinya nih, posisi eh, apa namanya saat ini para mam apa sudah punya bisnis kah? Soalnya saya belum ngintip lagi nih jawaban dari masing-masing nih. Ada sih yang saya udah intip-intip cuma karena kan itunya panjang ya, jadi saya mesti scroll scroll udah gitu sampai ke sana lupa nih namanya siapa ya bolak-balik bolak-balik saya ngeliatnya lupa terus. Udah pada punya bisnis Kalau belum dari apa yang dikerjakan saat ini? kalau saya pribadi sih ada sih Mbak Holly, cuman bisnisnya itu kan karena apa ya? Karena baking ya. Jadi maksudnya untuk event-event tertentu aja sih. Misalnya kalau Oh, kayak Lebaran, Natalan, Imlek, kayak gitu sih. Cuman masih oh, oke. online sih, belum Jadi mau ada order offline. ya? Iya, 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 nggak apa-apa. Itu udah bagus banget. Berarti sudah ada penghasilan gitu kan dari rumah. Udah luar Iya. biasa. Tinggal nanti ditingkatin lagi nih. Nah, kalau Mam Tri gimana? Ada Mam Eka, Kalau ada. saya sih Hah? memang untuk di bisnis di makanan belum ada memang. Saya Mm-mm. basicnya malah di marketing untuk properti sama asuransi sih. Oh, Itu oke, oke, oke. Ya, kalau oke, ada yang berarti kalau belum misalnya punya asuransi ya promo jadi nggak apa-apa, memang kita harus silaturahmi, saling promo, saling memperkenalkan. betul Kan kita nggak pernah betul. tahu ya yang namanya Ya, apa namanya tektokan ya, tektokan kita bisa kemana gitu. tadi tuh Kalau waktu masih Heeh. kerja tadi tuh dikabarin sama temen gitu loh. Mm-mm. Apa ada cloud kitchen mau nggak? Masih di jalan terus coba-coba ngelihat udahlah aku kepengen pengen tahu pengen kepo aja gitu Tahu makanya aja tuh ya, terus kepo daftar dulu ini waktu ya itu. pokoknya ya. Iya. Oke, oke. Kalau Pak Supri gimana nih? Oh, ini ada berarti anaknya ya, Mam Anak nih. Terus sama Mam Eka, Mam Yanti gimana? Kita tunggu sebentar lagi ya biar soalnya tadi yang daftar agak cukup banyak. Kita nggak tahu deh mereka mungkin agak terlambat masuk gitu ya. Saya berharapnya sih biar mereka bisa sama-sama apa mulai di pace yang sama. Jadi nanti nggak ketinggalan pelajaran. Pelajaran. Iya. Soalnya biar biar ini apa namanya kita semua saling apa di update nih ya kan ada sesuatu yang baru gitu ya kan. eh yang apa namanya Pak Supri atau Mam Ana, Mam Eka, Mam Yanti boleh dong kita mendengar suara kalian. Iya. Oh, Mam Yanti masih connecting to audio. Berarti mungkin masih apa ini ya masih connecting ya internetnya ya. Oke, oke, masih ada beberapa lagi nih yang masuk. Ada Mam Dama. Kalau sekarang udah pada makan semua belum? Sudah. Luar biasa, nggak ada yang telat Belum makan. Bagus belum kalau gitu. Oh, belum makan, waduh. Nanti sembari oh, dengerin, sembari kelaparan nih. nggak apa-apa tadi cuman sempet buka puasa ngambil roti doang belum makan sih males Oh, sedang puasa. Oke, oke, ya siap. pokoknya udah batalin Semoga aja. puasanya lancar. Amin. Mbak Ini ini ada mau Mam nanya, Dama. Mbak Holly Mm-mm, mau nanya, kan mm-mm, dapatnya, saya taunya kan ini apa, cloud kitchen-nya kan dari WA kan. Tadi sih mm-mm. sempat takut-takut juga karena mau ngeklik link, karena kan banyak modus-modus nggak jelas melalui link kan. Jadi maksudnya, eh, kalau bisa tahu ke WA gitu gimana ya? Kan nggak pernah Ini juga itu. kita ada satu grup deh yang barengan deh. Ada grup yang barengan. Itu Oh saya gitu ya. japri-japrinya tuh ke grup yang barengan. Ada di grup yang barengan. Hmm. Coba deh diintip lagi deh. Pasti nomor saya ada di salah satu apa di salah satu grup deh.
Soalnya saya tahunya kan, maksudnya kalau misalnya ada di grup ya saya info ke teman-teman di grup gitu. Oh Kalau iya iya, misalnya mungkin ini pernah dulu ikut apa, cuman nggak inget gitu sih. Maka kok tiba-tiba biasa ada suka yang gitu kayak kan. gitu kan. Heeh. Mm-mm. Biasa suka apa namanya gabung ke grup gitu, lupa nih grup apaan ya. Aku pikir ada Gitu. karena grup UMKM, besok kan juga ada mau ikut seminar, apa dari situ ya? Jadi mikirnya kayak gitu. Oh, saya juga suka sering ikut acara begitu. Jadi sering apa namanya? Sering ini pokoknya nanti di add. Jadi banyak gitu. Tonton ntar saya ada di grup lain, tonton saya ada di grup apa gitu. Iya, Jadi iya. pokoknya grupnya itu apa berapa ya kira-kira ya kemarin ya saya hitung-hitung ada 200 kayaknya tuh grup saya. Jadi saya nggak kenal semua juga. Tapi pokoknya Iya, pernah iya. ketemu lah, nggak tahu di mana di add sama teman-teman saya juga di grup-grup gitu. Oke. Oke, karena ini udah di jam 8 lewat 8, kita mulai aja kalau gitu ya, biar kita belajar tepat waktu. Jadi teman-teman yang nanti mungkin terlambat karena acaranya ini direkam, biar nanti mereka bisa mengulang sendiri gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu 1 jam untuk bisa kita update nih mengenai satu bisnis yang mungkin sebenarnya sudah pada tahu nih ya. Cuman masih belum terlalu ngeh nih, yaitu mengenai bisnis cloud kitchen gitu. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih sama para mam di sini sama Pak Supri nih ya. Cuman satu-satunya nih pria di di langsung ini. Kalau seandainya dengar kata cloud kitchen, yang terbayang tuh sebenarnya apa sih kira-kira? Soalnya saya selama ini kalau misalnya ngomong cloud kitchen, semua rata-rata masih belum tahu gitu. Kira-kira dalam bayangan kalian tentang cloud kitchen itu apa? Bisnis yang apa ya, kuliner tapi bermitra lah ya, maksudnya Oke, ada apa yang ya. punya pendapat lain? Bisnis Good, yang kita nggak perlu buka kayak restorannya, jadi kita bisa kerjain di dapur kita sendiri, atau bisa sewa tempat untuk dapur, jadi kita bisa masak di satu dapur, cuman nggak perlu mereka makan di tempat, jadi hanya untuk nggak perlu dine in lah pokoknya gitu. Oke, oke, siap. Ada lagi yang kira-kira punya pendapat lain? Sebenarnya udah pada benar sih ya apa yang kalian coba apa sebutkan tadi, jawaban-jawaban tadi sudah benar. Jadi hari ini kita belajar mengenai cloud kitchen ya. Jadi bisnis dari rumah, di mana untuk yang ini ya, cuma yang ini ya. Bisa dalam waktu 5 menit itu kalian bisa siap jualan makanan itu. Nah, pertanyaannya gimana caranya kan gitu ya. Nah, jadi gini, mungkin saya sedikit share screen-nya juga ya biar apa namanya lebih ada bayangan gitu. Nah, sebentar lagi screen-nya akan muncul. Oke. Ini adalah satu bisnis yang mungkin boleh dibilang cukup revolusioner. Revolusioner karena apa? Karena apa? Kalau zaman dulu yang namanya bisnis itu biasanya kita harus berpikir nih ya, yang namanya bisnis itu pasti butuh modal besar, ya, butuh idenya yang Betul, luar biasa, ya. betul, Kemudian butuh tim yang luar biasa. Nah, tapi saat betul. ini kita pengen ngomongin mengenai cloud kitchen. Mungkin kalau seandainya Pak Rahman bisa pikirin sedikit lah ya, contoh yang paling banyak yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Salah satu brand pizza ya, yang saya nggak bisa sebutkan namanya, itu mereka tuh ada yang namanya khusus untuk delivery. Jadi ruko-rukonya itu hanya Ini untuk mendeliver makanan bisnis. Oke. sehingga makanannya itu cuman bisa dibeli secara online. Jadi kita akan telepon, zaman dulu masih belum ada kayak sekarang ya, apa namanya, kita bisa pakai apps. Zaman dulu kita masih telepon ya, biasa nomor teleponnya kepalanya 14 bla 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 ya, kita telepon nanti makanannya akan dikirimkan. Nah, sebenarnya itu adalah konsep dari cloud kitchen. Nah, tapi sekarang kita akan perbaharui karena konsep cloud kitchen itu biasanya dimiliki sama brand-brand yang biasanya besar-besar ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan mereka pakainya ruko gitu ya. Mereka tetap pakai apa namanya space-nya itu yang cukup mahal lah di daerah-daerah yang mahal. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai cloud kitchen yang sudah di zaman now nih ya, sudah zaman yang paling baru. Sebelum kita mulai,
kita pengen ngobrol dulu, kenapa zaman sekarang itu para mam itu ya harus juga pintar dalam berbisnis. Karena apa? Karena yang namanya mam di zaman now atau seorang perempuan itu di zaman now itu nggak cuman ngurusin keluarga, betul nggak? Ya kan? Kalau zaman dulu tuh biasanya cuma ngurusin anak, ngurusin dapur, makanan ya. Tapi zaman sekarang tuh ikut ngurusin yang namanya apa namanya perhitungan-perhitungan ya. Misalnya kita mau nabung, kita juga mesti ikutan mikir. Kemudian kalau seandainya uangnya nggak cukup, kita mesti ikutan mikir dari mana nih nombok nih ya kalau misalnya uangnya nggak cukup. Karena kalau kita ketahui zaman sekarang yang namanya eh, peningkatan inflasi ya, itu sudah terjadi di depan mata. Kan kalau misalnya kita perhatikan, yang namanya makanan, berasa nggak, Mam? Yang namanya makan zaman sekarang itu apa namanya? Nggak bisa deh kalau misalnya kita pergi nih ya, kita pergi misalnya kita pergi jalan-jalan. Kita pergi cuma mau makan di 20 ribuan satu kali makan, bisa nggak kira-kira? Masih kebeli nggak kira-kira makan tuh di 20 ribu? Udah susah ya. Karena zaman sekarang tuh harga-harga makanan tuh udah pada naik. Kalau saya ingat-ingat zaman dulu ya, saya masih di SMA itu beli semangkok bakso tuh harganya cuma 500, ya kan? Nah, zaman sekarang saya kemarin ini baru pergi ke SMA saya lagi. Mau beli bakso gitu, bakso yang sama yang zaman dulu saya beli, harganya itu udah 15 ribu. Artinya apa? Ada peningkatan biaya hidup, ya kan? Nah, apalagi yang namanya uang sekolah anak. Ya belum lama ini saya ditagih ya, uang sekolah anak, biaya uang kegiatannya udah naik 2 kali lipat. Hah, saya sampai kaget setengah mati. Kok uang kegiatan bisa naiknya segini banyak gitu ya? Zaman pas lagi COVID-COVID kemarin mungkin karena nggak ada kegiatan gitu ya, semuanya di rumah. Jadi rendah ya kan. Nah, soalnya ada biaya field trip lah, ada biaya ekstrakurikuler lah, inilah itu jadi naik 2 kali lipat ya. Otomatis kita mesti mencari tambahan ya nggak cukup kalau nggak. Nah, apalagi perekonomian dunia juga nggak pasti. Perang Rusia ya, kemudian ada juga apa namanya demo-demo di Perancis dan itu mempengaruhi perekonomian di Indonesia juga secara tidak langsung. Nah, jadi kita sebagai perempuan tuh harus meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Karena kalau enggak, misalnya nih ya, kita perhatikan misalnya ada sebuah meja. Meja itu biasanya kakinya 4, tapi ada juga yang kakinya 1. Kalau meja yang kakinya 4, dicopotin 1 ya, masih tetap bisa berdiri. Artinya kita harus punya source of income yang lain ya. Jangan kita hanya mengandalkan dari suami kita. Mengandalkan suami kita bagus ya, tapi kita tetap harus bisa jadi lebih cerdas lagi nih. Karena apa? Cerdas secara finansial tentunya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang cash atau bisnis kita ya. Nah, kita masuk ke pembicaraan berikutnya. Salah satu yang menjadi apa namanya pemikiran zaman sekarang, kita kepengen banget deh ya, pengen punya bisnis ya, pengen punya bisnis biar kita bisa punya penghasilan tambahan ya. Nah, tapi kita nggak punya juga modal terlalu banyak, kita nggak kepengen keluarin modal terlalu banyak. Kemudian kalau bisa bisnisnya itu nggak usah terlalu memakan waktu, karena yang namanya jadi seorang ibu ya, mungkin di sini ada Pak Supri juga ya, itu namanya ngurusin keluarga udah capek ya. Jadi kalau misalnya kita mesti bisnis dari awal, kalau misalnya kita bisnis makanan ya, kita mulai dari beli bahan-bahan makanan. Ya, itu aja udah memakan waktu. Nyari supplier. Suppliernya yang bagus nih, jangan sampai suppliernya yang buruk ya. Di order sekian, datangnya sekian ya. Artinya kan kurang bagus suppliernya. Diminta datang hari ini, datangnya besok ya. Nah, kemudian kita juga nggak punya SOP ya. Kemudian kita nggak punya support ya, support sistemnya ya. Ini kan akan jadi masalah. Nah, sekarang ada yang namanya cloud kitchen. Ya, cloud kitchen adalah dapur virtual di mana hanya beroperasi secara online. Ya, jadi nggak ada fisik ya, nggak ada ruangan buat para pelanggan. Semuanya dilakukan secara online. Nah, apa saja yang jadi keuntungan kalau seandainya kita membuka sebuah dapur online atau cloud kitchen? Yang pertama, kita memangkas biaya sewa. Ya, memangkas biaya sewa. Yang namanya biaya sewa itu paling besar ya, komponen terbesar pada saat kita membuka sebuah bisnis makanan ya. Bagi yang sudah berbisnis makanan pasti tahu betul ya. Karena saya dulu juga bisnis makanan ya. Jadi mungkin saya sedikit cerita latar belakang saya ya biar para mam juga makin kenal. Saya juga lupa tadi menceritakan sekian panjang, saya lupa kenalannya. Nama saya Holly dari Momwork ya. Ada yang udah kenal, ada yang belum ya. Salam kenal semua ya. Jadi dulu itu saya pernah buka beberapa kali restoran ya. Dan yang terakhir, 1 bulan sebelum COVID apa namanya menerjang ya,
itu kami dan saya dan teman-teman ada buka sebuah restoran, tapi bukan di Indonesia, bukannya di Jepang waktu itu ya. Jadi kita berusaha membawa makanan Indonesia ya ke luar negeri biar jadi idenya itu biar Indonesia tuh bisa lebih dikenal lewat makanannya. Nah, tapi sayang 1 bulan setelah buka ya terpaksa harus tutup. Nah, pada saat itu biaya sewanya tuh sangat besar ya. Jadi waktu itu dengan biaya sewa yang sudah dikeluarkan kita nggak bisa nutup karena apa? Karena COVID ya. Jadi nggak bisa beroperasi dengan baik. Dan itu merupakan biaya yang terbesar biasanya pada saat membuka sebuah restoran. Kemudian biaya peralatannya. Peralatan restoran itu kan biasanya ada yang namanya bangkunya, kursinya, ya. Kemudian ada mangkuk, sendok, garpu, itu semuanya harus dibeli kalau kita buka restoran. Tapi kalau pakai cloud kitchen kita nggak perlu, ya. Biaya interior design. Interior design itu biasanya tema, ya. Temonya mau ke Jepang-Jepangan kah? Indonesia-Indonesiaan kah? Atau ke Barat-Baratan kah? Ya. Ini semua biaya interiornya harus pikirkan apabila kita mau buka restoran. Tapi kalau kita buka cloud kitchen, kita cukup hanya ya memperbaiki dapur kita aja. Nggak perlu sampai pikirin temanya harus kayak gimana ya, nggak perlu ya. Karena kita bekerja dari rumah kita. Nah, biaya utility, kipas anginnya, AC-nya ya. Kalau seandainya kita buka restoran, ya itu komponennya besar sekali. Karena apa? Pada saat kita naikkan AC ya, jumlahnya banyak, itu juga kita artinya harus menaikkan jumlah listriknya ya. Biaya listriknya itu menjadi beban yang luar biasa pada saat kita membuka restoran. Nah, jadi semakin banyak ya kalau kita lihat ya ada berbagai macam biaya kita bisa pangkas kalau kita hanya membuka cloud kitchen ya. Selain itu juga ada fleksibilitas waktu dan juga memangkas biaya karyawan. Nah, kita pengen tahu nih ya. Kalau seandainya membuka cloud kitchen sendiri ya, seperti apa sih caranya? Nah, sebelum kita mulai ke sana, kita lihat dulu nih, kenapa sih harus yang online? Ya, karena tren bisnis online di Indonesia itu sedang meningkat, ya. Berdasarkan data dari APJII ya atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu pengguna internet Indonesia ternyata hampir mencapai 200 juta jiwa. Jadi kalau di tahun 2020 ada 196,7, di tahun 2023 sudah pasti jumlahnya mencapai 200 juta jiwa ya. Artinya ya banyak sekali kesempatan untuk kita bisa meraih pundi-pundi kita dari bidang online ya. Di antaranya sektor makanan dan minuman itu salah satu sektor yang paling banyak diminati. Karena apa? Makanan adalah kebutuhan pokok ya. Mau dimanapun yang namanya manusia pasti butuh makan, nggak mungkin enggak ya. Makanya kita bergerak di bidang online. Kita coba gerakan gimana caranya biar dapur online kita atau cloud kitchen kita bisa menghasilkan untuk kita. Nah, mulainya gimana? Sama seperti bikin restoran sebenarnya ya. Kita harus bikin menunya, rencana bisnisnya seperti apa, rapikan tempatnya ya, dan kita harus juga punya online presence-nya ya. Dan yang terakhir mengelola pesanannya ya. Nah, kita coba breakdown satu-satu. Memilih nama dan konsep bisnis ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuka sebuah cloud kitchen, biasanya itu kita akan beroperasi di sekitar daerah rumah kita ya. Konsep bisnisnya kita sesuaikan nih. Konsep bisnisnya seperti apa ya? Kita tergantung dari target market kita seperti apa di sekitar rumah kita. Nggak mungkin kita ngambil target market yang kurang lebih jaraknya 10 km gitu ya. Enggak ya. Maksimal di kisaran 2-5 km ya. Nggak mungkin terlalu jauh karena biasanya kalau lebih jauh itu yang pertama makanan itu akan turun ya. Rasanya itu akan turun karena apa? Karena dia biasanya panas-panas ditutup ya. Dan itu akan mengembun. Semakin jauh jaraknya, otomatis rasa makanan itu udah jadi makin nggak enak ya. Contohnya misalnya ayam crispy, kita tutup. Pada saat jaraknya mungkin jarak 2 km masih lumayan crispy. Karena apa? Karena embunnya nggak terlalu banyak. Tapi semakin jauh jaraknya 5 km, belum lagi kalau misalnya macet ya, otomatis embunnya itu akan turun masuk ke makanan lagi. Nah, ini akan membuat makanan jadi kurang enak. Kecuali makanannya misalnya makanan yang sifatnya keripik misalnya. Kalau keripik nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya minuman dikasih esnya lama-lama cair ya, jadi kurang bagus. Makanya kita harus set up di jarak 2-5 km aja, maksimal di 5 kilo ya. Dari radius 5 km itu target pasar kita seperti apa?
bahan makanan yang tersedia apa. Jangan sampai kita ngambil makanan yang bahan makanannya sulit ya, nggak tersedia di situ. Jadi misalnya kita kepengen makanannya itu misalnya berbau-bau seafood misalnya yang udang gitu ya, tapi jauh dari laut gitu ya. Jadi supply chain-nya nanti nggak bagus ya. Nanti seandainya kita ada orderan, waduh bahan makanannya nggak ada, otomatis kita nggak bisa apa namanya serve ke para customer kita dengan baik. Nah ini kurang bagus ya. Nah kemudian kita harus bikin rencana bisnis ya. Rencana bisnis itu kita termasuk aspek bisnisnya seperti apa, analisa pasarnya tadi seperti apa. Jadi nanti kita bisa melihat ya, apa namanya kita mau kasih makanannya itu di range harga berapa ya. Kalau kita target market kita tuh kayaknya kira-kiranya orang-orangnya tuh orang-orang yang berkelas gitu ya. Kemudian kita kasih makanan yang di harga misalnya 25 ribuan. Bisa-bisa jadi nggak laku ya. Karena pernah sampai terjadi ya. Waktu itu ada di salah satu apa namanya rekan saya membuka di daerah daerahnya ini cukup boleh dibilang berkelas lah ya. Dia bikin ayam yang harganya di kisaran 25 ribu, nggak laku ya. Jadi saya bingung kenapa ya kok ayam ayam gue nggak laku ya. Padahal harganya udah cukup oke nih ya menurut dia gitu ya. Tapi ternyata pada saat dia ganti bisnisnya, dia bikin apa namanya dengan tema yang jauh lebih bagus, ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi ya, harganya jadi mahal memang. Kok gitu. Dia jadi bingung ya, dia bilang ternyata menarik juga ya. Dia bilang ternyata pada saat menyesuaikan dengan target pasar ya, itu responnya jadi berbeda gitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik sebenarnya ya. Kita perlu melihat siapa target market kita yang ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian kita harus mengatur anggaran ya. Anggaran kita sekalipun tidak terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan, tapi tetap kita harus mengatur anggaran. Budgetingnya itu seperti apa ya. Jadi mulai dari membuat daftar pengeluarannya dulu nih. Kita budgeting dulu nih, jangan sampai budgeting kita mau budget di 10 juta, padahal kita cuma punya uang di 5 juta, terus 5 jutanya dari mana? Kan susah ya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita punya dulu ya. Kemudian diminimalkan lagi dengan cara biayanya ya, ditekan lagi dengan cara cari supplier yang harganya lebih murah. Bahan bakunya dicari yang sederhana tapi berkualitas ya. Ada banyak kita bisa belajar banyak bahan ya yang kalau digunakan sebenarnya oke nih, cuman kelihatannya mungkin kurang bagus ya, tapi sebenarnya berkualitas dia ya. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi untuk menghemat waktu dan biaya. Contoh misalnya order beras ya, order sayur sekarang tuh sudah bisa pakai online ya. Nah, kita cari yang langsung B2B ya. Jadi kita bisa dapetin harga yang lebih murah. Biasa kesalahan dari para apa yang selama ini saya apa namanya kan kita sering ada sesi ya, sesi tanya jawab, sesi konseling. Mereka biasanya cari bahan makanan itu ya, mereka tuh dapatnya di harga retail. Sehingga pada saat mereka menjual makanannya, otomatis harganya mahal ya. Nah, yang harus dilakukan adalah mencari yang bahan makanannya ini bahan makanan di mana mereka jual secara wholesale, sehingga kita bisa beli dengan lebih banyak dan harganya jauh lebih murah ya. Dengan demikian kita bisa kasih harga bisa jauh lebih apa namanya lebih maksimal gitu ya. Kita kasih harga di sekian, kita jual di sekian, jadi keuntungan kita pun jauh lebih banyak sebenarnya ya. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan tempatnya ya, tempat memasaknya yaitu dapur kita. Nah, dapurnya mesti ditata ya, dibersihkan ya. Jadi nanti kita sudah ada SOP-nya juga biar mam tuh kalau misalnya nanti masak ya, jangan sampai nanti berantakan ya, area memasaknya waduh, semuanya jatuh-jatuh di bawah, jangan sampai seperti itu ya. Semua disusun rapi ya. Kalau bisa pada saat mau nyari barang tertentu, jangan sampai kita butuh waktu ya. Waduh, sampai 1 menit tuh barangnya nggak ketemu ya. Sutilnya ada di mana nih? Ketumpuk di mana nih ya? Cari di dalam laci nggak ada, laci berikutnya juga nggak ada. Artinya kita masih belum menyusun dengan baik. Coba kalau kita lihat di sini ya, kurang lebih udah enak ya. Semuanya rapi. Kalau misalnya mau ngambil barang ada, gampang. Nah, kemudian periksa ketersediaan sumber daya listriknya dan juga airnya. Karena kita akan pakai ini untuk berbisnis, otomatis nanti pada saat kita akan ada orderan ya, kita mesti butuh air. Nah, airnya tetap harus ada yang mengalir ya. Jangan sampai tiba-tiba airnya mati gitu ya. Kemudian listriknya mati. Nah, ini akan menjadi problem ya. Jadi kita pastikan bahwa listrik kita cukup. Jangan sampai listriknya nanti dinyalain misalnya ada yang pakai AC ya.
Kita juga mau pakai kompornya kompor listrik, dinyalain dua-duanya mati. Nah, kan ini menjadi problem ya. Dipastikan listriknya baik ya, cukup, dan juga kita bisa tambahkan personal ya, personal things pada area kita. Misalnya di sini biar kelihatan lebih cantik ya. Boleh nggak sih dikasih hiasan? Boleh ya. Selama tidak membuat apa namanya area ini menjadi kotor, yang penting kelihatan manis, boleh ya. Nah, kemudian promosi bisnis ya. Kita mesti bikin apa namanya promosi di media sosial kita ya. Kemudian bikin foto yang cantik, yang menarik ya. Jangan sampai foto yang kita gunakan itu fotonya orang lain. Karena kalau foto yang dipakai adalah foto orang lain, pada saat nanti pelanggan terima, loh kok hasil makanannya nggak sama seperti yang difoto gitu ya. Nanti akan ada komplain dari mereka, biasanya gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita mau bikin foto nanti apa namanya bisa ya ada dibantu juga. Nah, tapi ini untuk khusus untuk cloud kitchen yang pada umumnya ya. Nanti kalau misalnya gabung sama Mamwork itu beda lagi ya. Ini kita sedang menjelaskan cloud kitchen pada umumnya ya, kalau mau bikin cloud kitchen sendiri. Nah, kita juga mesti berjuang nih ya, jangan sampai kita cuma menunggu bola. Kita harus coba pasarkan. Mulai dari pakai Google AdWords ya, kemudian kita pakaiin SEO ya atau Search Engine Optimization itu kalau misalnya kita punya blog ya, kalau kita punya apa website sendiri ya. Nah, jadi kita sudah bisa mulai apa namanya menarik para pelanggan lewat foto kita, lewat keberadaan kita secara online ya. Nah, sekarang mengelola pesanan ya, mengelola pesanan dan pengirimannya. Kita mesti punya sistem juga ya, Mam ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat orang mau pesan ya, pesanannya salah semua nih. Si A pesen misalnya ayam geprek ya, dikiriminnya ayam geprek madu ya. Nah, ini kan kalau kayak gini kan jadi berantakan ya. Nah, jadi kita harus punya sistem yang terorganisir ya, catat pesanan bahwa yang ini sudah jadi, yang ini belum jadi. Kalau udah jadi dicoret, coret, yang mana saja yang belum ya. Jadi kelihatan semuanya. Kemudian gunakan proses pengiriman yang efisien ya, karena kita apa namanya di area kita sendiri sebenarnya kita bisa gunakan ya apa rekanan ya. Kalau misalnya Mam nanti mau punya rekanan juga bisa ya di daerah sekitar ya, untuk pengiriman setiap hari ya di jam sekian sampai jam sekian ya. Kita coba buka apa namanya time-nya itu kalau bisa agar tidak merepotkan Mam ya. Jadi dibuka pada saat jam siang dan jam malamnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini salah satu apa namanya strategi lah ya kalau boleh dibilang. Tapi kalau misalnya mau buka terus boleh nggak? Boleh ya. Ini sekali lagi ini time ya, fleksibilitasnya tergantung dari Mam. Mau diatur sebagaimana Mam ada waktunya ya. Kalau lagi nggak sempat ya bisa ya ditutup dulu bisa. Kemudian infokan status pesanan ya. Jadi jangan sampai mereka ini yang order nggak tahu nih status pesanan kita udah sampai di mana ya. Sudah dibuat atau belum ya. Mereka mungkin bertanya-tanya karena ini sifatnya makan ya. Mereka akan menunggu. Jadi diharapkan bisa datang sesuai dengan waktunya. Oke. Nah, kalau mengelola stok dan keuangan mungkin hampir sama kayak yang tadi ya. Diharapkan pada saat nanti nyimpen bahan makanan ya. Nyimpen bahan makanan itu kalau bisa ada datang yang baru itu harus ditaruh di lebih bawah. Karena apa? Biar nanti pada saat ada orderan, bahan makanan yang sudah lebih dahulu datang nih, ya bisa dipakai terlebih dahulu. Jangan sampai kita pakai bahan makanan yang baru datang kita pakai, ya. Otomatis nanti tidak bagus ya flow-nya, ya. Nah nanti bahan-bahan yang sudah mau kadaluarsa malah jadi tidak terpakai, ya. Nah kita juga mesti bikin laporan keuangan. Nah di sini siapa nih yang suka begini? Misalnya pergi beli bahan makanan, ya. Beli bahan makanan, ada parkirnya, ada bensinnya, tapi nggak pernah dicatat. Ada yang pernah gitu? Ada yang seperti itu nggak? Atau semuanya pada rajin ini dicatat semua gitu? Kadang-kadang pasti suka ada yang lupa ya. Karena yang namanya bisnis dari rumah ya biasanya gini. Pergi belinya juga sekalian itu sama beli apa namanya beli ayam buat anak-anak gitu ya. Jadi dianggapnya itu pengeluaran pribadi, padahal ada di dalamnya pengeluaran bisnis. Nah, ini yang harus dibedakan ya antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran bisnis ya. Jadi kita harus memonitor berapa banyak arus kita ya, arus kas kita yang keluar masuk. Itu semua kalau bisa dicatat yang detail ya, agar nanti di akhir bulan ketahuan profitnya itu berapa ya.
Kalau misalnya mau pakai software bisa juga ya, ada software aplikasi ya. Ada yang lewat WA waktu itu ya, pernah saya ditawarin. Jadi semua pencatatan itu cuma pakai WA ya. Kan kalau biasa kita nyatet-nyatet ini kan susah ya. Kalau mau bikin neraca misalnya ya, atau buku kas bingung ya. Tapi kalau ini pakai WA, kita ketik ya, nanti ada WA botnya di dalam situ ya. Nanti terorganisir sendiri, terorganisir sendiri sehingga bisa keluar nanti kalau misalnya mau dilihat neracanya, tinggal klik neraca, keluar sendiri gitu ya. Itu juga bisa ya. Oke, jadi sebenarnya sekalipun cloud kitchen itu punya keuntungan ya, ya tadi dari sisi biaya ya, nggak terlalu keluar biaya terlalu banyak sebenarnya, bisa cepat mulainya. Tapi ada tantangannya juga ya, hampir sama seperti bikin restoran sebenarnya, karena harus bikin brand sendiri ya, bikin time management sendiri. Kualitas makanan juga kadang-kadang bisa naik turun ya, karena apa? Karena SOP-nya kan nggak ada ya, jadi kadang-kadang masaknya menggunakan perasaan. Perasaan kayaknya kasih garam udah cukup gitu ya, pakai perasaan ya. Ada yang suka gitu nggak? Kayaknya sih tadi udah deh kasih gulanya sudah sekian ya. Udah deh udah cukup gitu ya. Jadi kadang-kadang masaknya hari ini enak, besok kurang enak, besoknya lagi kurang, besoknya enak gitu ya. Kadang-kadang jadi naik turun, kurang ada standar. Nah, ini tantangan gimana caranya biar bisa standar ya. Kalau seandainya kita sudah bisa bikin standarisasi, mau kapanpun makanannya ini bisa rasanya sama terus, itu oke banget. Kemudian persaingannya nih di dalam dunia bisnis online itu semakin ketat nih. Gimana caranya biar orang tetap bisa ngelihat kita. Nah, itu kan challenge-nya juga. Dan yang terakhir, pengiriman makanan. Kadang-kadang nih ya, waktu itu saya pernah pesan donat. Pesan donat dari seorang UMKM nih ya. Donatnya itu bagus kotaknya ya. Kotaknya bagus. Tapi sayangnya pada saat sampai ya, tahu nggak apa yang terjadi sama donat-donatnya? Donatnya itu bukannya bulat lagi ya, Mam ya. Bentuknya udah jadi kayak kotak begini. Karena apa? Karena pengirimannya kurang bagus ya. Jadi donatnya itu dia taruh donatnya itu berdiri gitu ya. Posisi kotaknya itu berdiri. Jadi semua donat bentuknya udah jadi persegi 4. Ya, saya sampai bilang begini. Donat zaman now sekarang ya bentuknya udah berubah, nggak bulat lagi, udah jadi kotak begini ya saya bilangnya. Nah, ini tantangannya. Jadi gimana caranya membuat pengiriman itu walau mau apapun yang terjadi ya, bisa tetap makanan itu sampai di customer tetap kelihatannya tetap cantik dan manis ya. Nah, itu tantangan. Nah, sekarang kalau seandainya bermitra dengan Momwork ya, keuntungan apa lagi sih yang bisa didapat dari Cloud Kitchen ini? Yang pertama, brandnya sudah kita kasih. Kita nggak usah mikirin lagi bisnisnya ini bisnis di bidang apa nih? Maksudnya entah itu makanan ayam kah, sapi kah, ya, atau ikan kah? Nggak usah pikirin lagi. Brandnya udah kita kasih, ya. Jadi nggak usah pikirin ikonnya lagi gimana ya, namanya apa ya, bentuknya apa ya, warnanya gimana, nggak usah ya. Karena brandnya kita kasih, ya. Itu berarti udah oke nih ya, satu ya. Kemudian yang kedua, bahannya sudah kita kasih pre-cook 70%. Kurang keren apa, Mam? Jadi, Mam nggak usah ke pasar lagi, nggak usah pusing ya, nggak usah beli ayamnya. Kalau misalnya ada pesanan 20 nih, berarti gue mesti beli ayam berapa ya? Nggak usah mikirin itu. Berarti beli bawangnya berapa ya? Ya, pusing ya kalau kayak gitu ya. Apalagi, kalau tadi kita mesti mikirin. Berarti harus mulai masak jam berapa nih? Itu kan problem juga ya. Nah, kemudian online onboarding dibantu. Jadi masuk ke Shopee Food, GoFood, GrabFood itu dibantu. Jadi nggak perlu pusing. Karena foto-foto semua juga nanti kita kasih. Jadi Mam nggak usah foto-foto sendiri. Kadang-kadang bikin foto susah nggak? Susah ya? Takut Ada jelek. bayangannya jelek. Iya ya, jelek kadang-kadang ya. Makanannya kurang kelihatan estetik gitu ya. Jadi padahal yang namanya makanan online ya, itu yang paling utama itu kan dari gambaran foto. Kita customer seperti saya milihnya dari foto. Mana nih kelihatan fotonya kayaknya nafsuin banget kepengen makan. Nah, foto-foto nanti dikasih ya. Peralatan ya. Peralatannya itu nanti kita bisa bantu. Karena apa? Yang digunakan sebenarnya peralatan dari dapur Mam sendiri. Nggak perlu beli-beli yang inian lagi. Kecuali memang nanti yang dibutuhkan misalnya freezer ya memang harus punya ya. Karena nanti
untuk menyimpan bahan makanannya. Kemudian harus ada nanti, kita kan ada goreng ulang ya, karena ini bahannya pre-cook 70%. Artinya sudah digoreng, sudah jadi ya, tinggal dihangatkan lagi, dipanaskan lagi ya, digoreng diulang lagi, tapi nggak perlu terlalu lama. Nah, ini aja sih yang dibutuhkan ya. Kemudian nanti ada digital apa namanya scale ya untuk nimbang nasinya. Jadi setiap nasi ukurannya beratnya semuanya sama ya. Nggak ada yang sekarang 200 gram, besok 150, besoknya lagi 175 gitu, nggak bisa ya. Harus semuanya di ukurannya takaran sama, semua beratnya sama ya. Jadi ini kita udah bantu semua nih, Mam. Terus ada SOP-nya. Nah, karena sudah ada SOP-nya, udah pasti Mam nggak usah pikirin platingnya nanti seperti apa. Sudah ada fotonya seperti ini nih ya. Jadi contohnya udah dikasih contohnya, tinggal ikutin aja. Oh, ada apa namanya timun dua slice ya, kasih timun 2 slice. Tapi saya punya 3, yang ketiga nggak usah ditaruh di situ ya, mamakan aja ya, atau kasih ke anaknya ya. Jangan dijadiin 3, jangan dijadiin 4, atau kalau misalnya ini cuma 1 kurang, tambahin ya. Jangan cuma 1, karena di SOP-nya harus ada 2 slice, artinya harus taruh 2 ya. Sistemnya juga bagi hasil, jadi nggak memberatkan ya. Promo yang paling penting ya, promosi dan penjualannya juga dibantu. Karena apa? Karena sistemnya bagi hasil, Mam. Jadi kalau seandainya Mam nggak jualan, otomatis kita juga nggak dapat penghasilan ya. Jadi kita akan bantu promosi dan penjualan. Jadi vendor kita akan bantu semuanya. Nah, contohnya seperti ini nih, Mam. Ini contoh ayam. Kita punya apa makanannya ini dari salah satu vendor ya. Vendornya ini ayam geprek ya. Nah, ayam geprek ini ada ayamnya, ini ada kulitnya. Jadi ini semua udah jadi, Mam, ya. Sambal-sambalnya ini ya, ada sambal bawang ya, ada sambal hijau ya, ada sambal matah, ada sambal honey ya, sambal madu. Semuanya juga udah jadi. Nah, jadi kalau misalnya ada pesanan ya, Mam cuman tinggal taruh nasinya, diukur 200 gram, ditimbang ya, bukan diukurnya, sorry ya. Ditimbang 200 gram ya. Terus ayamnya ini tinggal dipanaskan kembali. Kemudian kita potong tuh timunnya, dua slice ya. Di plating di dalam lunchbox yang sudah disediakan. Selesai. Gampang nggak, Mam? Kira-kira gampang nggak? Gampang, Jadi mudah. gampang ya. Jadi kalau misalnya ada 20 pesanan ya, 20 pesanan, yang 10 ayam, yang 10 kulit, tinggal diambil 10 biji ayam, ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayam. Kulit tinggal diambil 10 yang kulit. Selesai. Jadi Mam gak usah berpikir lagi, oh ini kayaknya butuh ini ya, butuh ayamnya. Berarti kalau dalam satu paket ini ada ayamnya kurang lebih di 100 gram, berarti kalau misalnya ada 10 dikali 10, kita pakai kalkulator dulu ngitung-ngitung ya. Susah nggak? Susah. Ya apalagi nanti udah jadi ciut ayamnya. Kurang nih kayaknya nih. Waduh, ngulang lagi, masak lagi dari awal lagi, kan susah. Nah, kalau kayak gini ya, jadi Mam udah bisa prediksi nih. Oh, oke. Kalau misalnya kayak gini berarti tinggal waktunya dibanyakin nih, karena ada 10 pesanannya atau 20 pesanannya ya. Tinggal diprediksi di waktunya aja ya. Kalau seandainya 1 nih, ngituin 1 nasi, nimbangin nasi 1, kira-kira saya butuh waktu sekian menit, berarti tinggal ditambahin begini ya. Oh, dijadinya sekian menit dah butuhnya, gitu ya. Motongin apa namanya timun, kali motong timun sekian detik. Oh, berarti kalau misalnya 10 berarti sekian detik ya, udah bisa diperkirakan. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Gitu ya. Jadi pada saat kita mau apa namanya melakukan si order ini ya, kita tinggal apa namanya cek ya, mau sambelnya sambel apa. Kalau misalnya mau sambel apa namanya sambel hijau, tinggal kita ambil yang sambel hijau, kita taruh di dalam paket tersebut. Selesai. Jadi Mam nggak usah motongin bawangnya lagi, nggak usah ngulek lagi ya si sambelnya ini, nggak usah mikirin ini bawangnya jadi berapa gram sih sekarang ya. Kalau misalnya bikin untuk 20 orang, berapa banyak nih bawang yang mesti dipakai ya. Pusing kan kalau kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang bisnisnya jalan sih 1-2 bulan pertama, tapi bulan ketiga keempat udah pada males semua. Karena apa? Capek ngitunginnya ya, semuanya mesti dihitung ulang. Atau kadang-kadang suka lihat ya misalnya restoran yang harus sediain semuanya di muka. Dalam artian misalnya kita harus pajang semua produk kita. Nah, kalau restoran yang seperti ini, otomatis pada saat nggak laku, ya kebuang nggak tuh makanannya?
kebuang semua, ya. Kalaupun nggak dibuang, buat besoknya diangetin lagi, tapi itu pun rasanya mungkin sudah nggak enak. Kalau ini waste-nya atau buangannya nggak ada, ya. Paling yang kebuang apa sih? Ya buntutnya si timun, ya. Kalau timunnya ini mungkin kelebihan belinya, kebuang pun bukan kebuang gimana ya. Kalau misalnya ini kelebihan bisa dibuat makan untuk keluarga, ya. Nasi pun seperti itu ya. Kalau misalnya kelebihan ya tinggal dipakai makan untuk keluarga. Jadi kita alokasikan seperti itu ya, Mam ya. Jadi kalau boleh dibilang ini waste-nya sangat sedikit ya. Jadi sangat mengefisienkan waktu, tenaga, dan juga resource yang kita punya. Jadi kita nggak perlu ngerjain bareng-bareng sama karyawan terlalu banyak karena ada karyawan yang harus motongin ayam, ada yang harus nepungin ayam ya, atau ada yang harus ngulek sambelnya. Semua itu kan keluar ongkos lagi untuk masing-masing karyawan. Tapi kalau ini sudah jadi semuanya ya. Jadi semuanya ini bisa dilakukan sama mam seorang diri pun masih bisa ya. Kira-kira kalau seperti ini akan jauh lebih gampang nggak? Make sense nggak buat para mam semua di sini? Ada Make sense. kira-kira ada yang make sense ya? Jadi lebih mudah kan? Lebih mudah, lebih Jadi gampang, lebih cepat kerjanya. gampang. Lebih Jadi satset. mam masih bisa bisa satset gitu ya. Habis ini masih bisa ngerjain yang lain lagi ya. Kalau misalnya ada si Praktis kecil ya. misalnya ada kebutuhan nih harus ngapain, masih bisa kita bantu. Karena apa? Karena kita nggak perlu membuang waktu terlalu banyak untuk mengerjakan orderan. Iya, Gitu. betul. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kira-kira. Mam Holly, misalnya kalau harga itu nanti tergantung wilayah lokasi penjualan ya, nggak sama semua ya. Nanti yang ngasih Kalau harga itu bukan kita, tapi dari Mamworks ya, timnya Mamworks yang memberikan misalnya kalau di Margonda itu lingkungannya berapa harganya nanti bukan kita yang ngatur harga kan, dari timnya Mamworks. dari vendor makanan langsung. Vendor, oke. Dari vendornya akan langsung. Jadi kalau misalnya ntar ada promo ya, kita nggak usah pikirin juga promonya karena itu udah otomatis nanti akan ini dari pusat gitu. Nah, jadi pokoknya tugas mam cuman sorry kalau misalnya nanti di survei itu, habis survei itu apakah di training dulu atau training langsung jualan atau langsung jualan ada gitu? SOP-nya. Nanti karena ini gampang banget sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ini nanti di dalam SOP itu udah ditulisin gitu. Si ayam ini ya tinggal dihangatkan kembali dengan minyak panas. Panasnya juga ntar ada keterangannya berapa derajat selama sekian menit ya, jangan lebih dari itu ya. Awal-awal pakai timer mungkin ya biar ketahuan sampai sekian ya. Tapi nanti kalau udah terbiasa udah lama nggak perlu lagi timer ya. Jadi udah tahu nih, udah tinggal diambil ayamnya gitu ya. Nah, jadi semua udah ada SOP-nya. Jadi mam nggak perlu khawatir, habis melakukan ini, habis dari sini melakukan ini, itu semua udah ada SOP-nya. Jadi mam nggak perlu pusing gitu ya. Nggak perlu mikir lagi, abis ini gue mesti ngapain ya. Kan bingung ya kadang-kadangnya kalau ngerjain sendiri ya. Nah, ini semua sudah ada SOP-nya. Sudah lebih dibikin semuanya teratur. Ya, jadi tinggal lihat aja kalau lupa, abis ini mesti ngapain sih? Kok lupa nih ya? Abis ini mesti taruh sambal. Oke, ambil sambalnya. Sambalnya dia mau yang apa nih? Sambal matah. Ambil bagian yang sambal matah. Siap langsung. Gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Itu memang produknya tuh yang ayam geprek itu semua berarti ya dari Mamut ini ya? Iya, dari vendor kita untuk saat ini kita mau coba dulu di yang ayam geprek ini. Karena yang paling gampang kita coba pengen untuk membiasakan dulu sama para mam gitu ya. Karena konsep ini sebenarnya kan sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya kayak bikin makanan buat anak-anak ya sebenarnya ya, betul nggak? Misalnya anak-anak nih kepengen bikin ayam karage, biasa kan ada yang udah jadi juga tuh. Nah, cuman ini kita lebih naikin sedikit, ini lebih ada bisnisnya nih gitu. Jadi kita coba di situ dulu. Kita pengen lihat gimana progres para mam nih. Kalau kita sudah sediakan semua, kan biasa kalau misalnya kita para mam nih berbisnis nih, seperti yang tadi saya bilang ya, mulai dari belanja bahannya sendiri, promo-promo, ya nyari-nyari orderan sendiri. Kemudian sudah ada yang order, itu udah bayar belum? Ngecek-ngecek sendiri, ya. Kemudian
mulai masak sendiri, ya. Pengantaran nganter sendiri. Itu rasanya capek banget karena saya udah pernah coba juga gitu ya. Apa dulu tuh kita pernah coba jualan makanan ya caranya gitu lama-lama capek setengah mati itu semuanya dikerjain sendiri ya rasanya mau pingsan bawaannya setiap hari ya. Jadi kalau yang di sini kita cuma taunya oh ada masuk orderan, oke kita bikin ya. Udah nanti diambil selesai. Udah pasti uangnya masuk gitu. Udah kita nggak perlu terlalu pusingin. Jadi itu sudah dipermudah semua ya. Jadi dari sisi rasa pun jangan sampai rasanya naik turun ya, nggak ada standarisasi. Ini kita permudah semua gitu. Kita berharapnya apa para mam juga bisa apa namanya berbisnis gitu ya, mulai berbisnis nggak pakai lama gitu, cepet nih langsung nih gitu. Karena apa? Ya kan dapur udah punya, ya kan? Dapur udah punya, peralatan dapur juga udah punya, ya. Terus ya paling tinggal ditambahin freezernya aja ya, sama beberapa peralatan mungkin nanti yang apa dibutuhkan ya. Nanti listnya ada, tinggal dilengkapin sendiri ya. Boleh beli apa? Saya udah kasih referensi linknya juga ya untuk pembelian yang murah apa meriah gitu, tapi bagus gitu ya. Kalau mau cari lagi yang sendiri yang lebih bagus juga boleh, silahkan gitu. Saya nggak masalah. Yang penting pada saat apa namanya dicek apa namanya peralatan lengkap. Jangan sampai peralatan nggak ada, jadi nanti kualitas makanan yang dihasilkan berkurang itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Namina mungkin pengen bertanya? Mamti mungkin? Pak Supri? Mam Eka? Mam Yesi? Atau Mam Novi mungkin? Ini best of me siapa nih ya? Saya belum tahu nih. Mungkin untuk best of me agak telat tadi ya, sehingga jadi udah hampir selesai baru masuk. Tapi nanti karena ada rekamannya, nanti saya kasih rekamannya biar bisa didengarkan ulang ya. Ya, masih ada yang penasaran nggak nih? Pengen tahu apalagi yang mau diketahui gitu. Kira-kira bisnisnya apa ini nggak visible nggak kalau buat mam semua atau buat Pak Supri nih? Visible nggak nih? Bisa nggak sih dilakukan sama seorang ibu dari rumah gitu? Sangat bisa. Lebih gampang Bisa sih ya? sebetulnya ya Mam ya kalau ketimbang kayak kita kan saya juga jual gitu ya maksudnya ya memang harus belanja sendiri semuanya pokoknya kita kerjain sendiri kan jadi agak ya memakan waktu ribet capek juga sih sebetulnya gitu Hmm, tapi kalau ngeliat yang ini Mamuk ini sepertinya lebih lebih memudahkan sih buat kita yang mau jualan lebih gampang. ya. Terus itu mau Jadi nanya sih Mam maksudnya kan berarti kan bahan baku itu pengirimannya berarti kan dari mana itu? Dari misalnya dari Jakarta gitu ya? iya, Atau jadi nanti gimana? dari vendor kita langsung dikirim gitu. Jadi nanti pengiriman semua langsung dari vendor kita gitu. Hmm, berarti ada harus kayak ada minimal pengirimannya berapa seperti itu? Nanti pengirimannya ada minimalnya itu nanti apa namanya semua dari pihak vendor yang aturin ya. Jadi nanti pokoknya mam apa jadi nanti makanya mesti sedia freezer karena apa? Karena nanti kalau misalnya dikirim barang misalnya kita nggak usah beli freezer deh pakai aja kulkas yang ada gitu ya. Nanti pada saat dikirim bahan makanannya kulkasnya kepenuhan ya kepenuhan nanti kita buat apa sehari-hari kita jadi udah nggak ada tempat gitu ya dan itu kan nanti kan jadi problem ya. Jadi saya sih berharap tetap punya freezer masing-masing karena nanti akan apa dikirim bahan makanan tersebut dan kan kalau misalnya awal mungkin sedikit ya lama-lama nanti kan akan banyak kecuali memang enggak deh saya maunya segini aja gitu sudah dibatasin gitu ya nggak bisa ya kalau kayak gitu ya susah nantinya. Nanti kan kalau misalnya apa namanya kira-kira kayaknya di daerahnya bagus nih penjualannya oke. Nanti kan akan ditambah gitu jumlah stoknya gitu. Begitu. Berarti Mam ini Mm-mm. maksudnya kan untuk misalnya pertama nih kita baru memulai kan. Berarti kan nggak mungkin kita langsung kayak minta order banyak gitu kan. Jadi kayak kita ngeliat target pasarnya dulu, animo pelanggannya seperti Betul, apa gitu ya. betul sekali. Jadi nanti dimulai awal tuh memang sedikit dulu dikasihnya ya.
Nanti seiring berjalannya waktu akan dinaikkan gitu. Kalau misalnya dilihat mulai bagus nih iniannya penjualan di area tersebut, oke, berarti nanti dinaikkan gitu. Oke. Jadi nanti jadi Mam akan sangat terbantu deh kalau menurut saya akan sangat terbantu karena nanti dari tim vendornya juga mereka akan bantu monitor gitu, nggak wah kira-kira kayaknya saya mesti beli berapa nih ya kali ini gitu kan kadang-kadang mesti mikir sendiri kan pusing ya. Iya, iya. Karena kalau misalnya kita berbisnis, kita bisnis apa-apa semua sendiri gitu ya. Karena saya juga ngalamin gitu ya bisnis seperti itu. Capek gitu mikir-mikir sendiri. Aduh besok gue mesti belanja apa aja ya. Berapa banyak nih yang kira-kira besok gue mesti sediain ya kan. Lama-lama ya itu keteteran, yang lain keteteran. Ya, rumah tangga keteteran, anak-anak keteteran. Ya. Diri sendiri pun Iya. keteteran gitu ya. Pusing gitu mikirin bisnis nggak jalan-jalan gitu. Bisnis yang nggak jalan Mam, ya. ini Kemudian keluarga juga nggak jalan. Nah, iya sih. Ini mau nanya, Mam. Ini kan saya dari Balikpapan kan. Nah, kebetulan tuh di seputaran daerah tempat aku tinggal itu kan juga banyak yang jual makanan kan. Dan salah satunya tuh juga ada menu-menu ayam-ayam geprek-geprekan juga. Jadi maksudnya apa yang membuat ayam geprek yang nanti kita mau jualan tuh beda sama yang lain gitu, Mam? oh, nanti biasa untuk apa namanya lain ya, mungkin kita bisa dari rasanya beda ya, karena dari teksturnya pasti beda gitu kan. Kemudian dari variasinya macam-macam itu kan biasanya kalau misalnya ayam geprek variasi sambelnya cuma satu. Ini variasinya ada 4 apa 5 kalau nggak salah, 5 ya kalau nggak salah. Jadi em, bisa apa ya? Bisa ada banyak pilihan gitu buat customer gitu ya. Customer maunya nggak cuman kadang-kadang kan ada orang pengen sambal hijau ya, besok mungkin dia kepengen sambal merah tapi nggak ada, kita jualnya cuma sambal hijau doang, nggak bisa gitu ya. Nah tapi Iya. kalau misalnya sini udah ada, udah semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah ada gitu. Terus misalnya kalau kita mau join gabung tuh gimana, Mas? Pada untuk Kalau ikut. misalnya mau join tinggal ini sih sebenarnya kita apa namanya nanti setelah ini ya, ini karena kita kan apa namanya lagi sesi perkenalan nih ya. Nanti kita ada apa namanya kalau misalnya tertarik itu kita ada form yang untuk diisi ya. Jadi nanti kita ada sesi tambahan lagi untuk para yang memang udah kepengen untuk join gitu ya. Nanti ada sesi tambahan lagi dan di situ akan dibahas lebih detail lagi mengenai produknya. Kalau tadi kan saya nggak terlalu jelasin semuanya ya, semua sampai apa nggak dijelasin semua sampai detail. Nah, kalau nanti dijelaskan lebih detail lagi, jadi lebih paham lagi, oh nanti apa namanya si produk ini seperti ini gitu. Nanti apa tipe pengirimannya tuh seperti ini, bahannya dikirimnya seperti ini kayak gitu-gitu akan lebih dibahas lebih detail lagi gitu. Oh, oke. Gitu. Nanti ada grup WA-nya kan? Apa Adakah nanti? grup WA-nya nanti? Nanti kalau misalnya apa untuk yang memang sudah inian ya join akan dibentukin apa kayak grup WA-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya bisa di situ. Kalau sekarang masih belum dibuat karena masih kita masih 1 minggu ini kita lagi perkenalan gitu. Perkenalan buat Oke. para mam yang kepengen apa join, pengen gabung gitu. Nah, jadi nanti pada saat udah semua yang sudah oke-oke nih, semua sudah pengen join, nanti itu akan dibuatkan sih grup WA-nya. Jadi untuk bisa apa namanya komunikasi biar lebih lancar gitu. Iya, Misalnya iya. ada problem-problemnya apa aja sih gitu. Karena sorry ini apa ya bidang kulinernya apa kalau boleh tahu? Bidang kulinernya di makanan. Sorry ya, ini saya coba buka lagi ya. Tadi mungkin best of me. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya, Mam siapa ya? Best of me. Ini saya kasih ini ya, share sekali lagi nih ya. Nah ini produk yang akan dipasarkan gitu. Ini ada ayam geprek. Di dalam ayam geprek ini ada ayamnya, ada juga ada kulitnya. Jadi semuanya sudah dibuat per satuan-satuan gini, gampang banget. Udah tinggal pokoknya nggak pakai susah deh, bener-bener simple banget gitu. Mungkin kalau misalnya biar gampang ngebayanginnya gimana ya? Mungkin kalau misalnya pengen ngebayangin ya, ngebayangin misalnya di dalam mall ya, di mall itu kan kadang-kadang suka ada tuh stand-stand yang kecil-kecil ya di apa namanya di food court gitu ya. Di food court itu biasanya suka ada tuh stand-stand makanan yang kecil-kecil. Nah, mereka tuh biasanya sudah tinggal buka-buka aja tuh. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya kita. Jadi kan stand-stand tersebut kan
yang jaganya nggak masak dari awal ya. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti itu gitu. Jadi semuanya gampang. Kalau Untuk misalnya, joinnya berapa tadi ya? kenapa Mantri? Untuk joinnya berapa tadi itu? Untuk joinnya sebenarnya kita nggak apa ada kayak biaya join itu, kita nggak ada biaya join ya. Cuma nanti ada list barang-barang yang harus dipunyain atau dimilikin gitu ya. Jadi contohnya freezernya ya, kalau yang udah punya freezer ya udah gitu, nggak usah beli lagi ya. Misalnya nanti harus ada tongnya tuh ya, yang capit buat nyapit makanan, terus mesti ada centong nasi ya buat ngituin nasi ya. Terus nanti ada buat nimbang apa namanya nasi. Nah, nasinya harus ditimbang kan ya, biar ukurannya sama, jangan sampai ntar kita rugi nih. Aduh, kok nasinya jadi cuma sekian ya ruginya karena apa nggak ditimbang, jadi nggak ketahuan nih kelebihan atau kekurangan. Nah kalau kayak gitu kan sayang ya, jadi kita di sini usahakan semaksimal mungkin kita jadi eh, apa namanya join dengan cara seperti apa ya tadi gitu ya, sama kayak misalnya kalau misalnya join misalnya di Grab jadi apa ya, delivery itu pada saat join kan nggak keluar biaya apa apa ya, tapi harus punya motor gitu. Kalau nggak punya motor ya nggak bisa nganter gitu kan. Kurang lebihnya sih seperti itu sih sebenarnya apa iniannya ya. Jadi yang penting punya freezernya itu, freezer punya ya, terus punya kompor ya. Kalau nggak punya kompor ya terpaksa beli. Kalau nggak nanti manasinnya pakai apa kan gitu ya. Kurang lebih sebenarnya seperti itu sih simpelnya ya. Gitu. Nanti paling cuma tinggal ada apron sama ini apa namanya tutup tutup kepala sih ya, yang dari kita yang harus dibeli cuma itu doang. Apron sama tutup kepala karena itu apa untuk standar hygiene ya. Kan kita ada standar hygiene. Nah, itu mesti dipakai pada saat masak gitu. Udah sebenarnya gampang nggak sih? Sebenarnya gampang ya. Saya Mam, itu kalau mau saya nanya, itu kan kita berarti nanti brandnya dari timnya Mamwork yang akan ngasih brand ke kita gitu ya? dari Nah, vendor terus kita, Mam. oke, mau nanya, misalnya nih ada juga misalnya tetangga lah ya dengan misalnya dia punya juga dengan yang sama, ini tuh gimana tuh, akan ada perang harga tuh gimana, akan atau standarnya sama gitu? Sama-sama dari kita juga gitu Ah, ah, lokasinya. Jadi iya, misalnya Mam Lina di rumah, kemudian tetangga jarak 3 rumah dia buka ngambil dari kita juga gitu, iya, atau ngambil dari misalnya orang lain. seperti itu. Ya entah dari orang lain atau misalnya yang seputaran juga gitu, itu Kayak gimana ya? itu sebenarnya nanti kayak ini aja sih sebenarnya apa namanya, kalau misalnya Mam suka lihat ada Indomaret atau Alfamart gitu Iya, ya, sebenarnya mereka sebenarnya nanti di tiap ini mungkin nanti ini ya sebenarnya saya masih belum inian lagi ya sama tim dari, kan ada tim marketingnya juga ya, apakah nanti mereka akan bikin promo-promo di per daerah kah atau semua promonya nasional sama kah. Kalau misalnya contoh promonya McDonald gitu ya. Promo McDonald itu biasanya sama tuh nasional gitu ya. Tapi ada juga promo yang misalnya cuma di satu-satu ini yang tertentu. Kadang-kadang suka ada yang begitu ya. Nah ini kan harus hmm. diinikan. Nah saya masih belum tahu apakah kalau misalnya ini promo-promo tersebut akan dibedakan per daerah. Saya masih belum tahu gitu. Karena ini masih Oh, iya. apa sifatnya masih umum lah ya, masih masih umum banget gitu. Karena kan setahu saya kan Mam, maksudnya kalau misalnya kita mau buka, misalnya kayak franchise Indomaret kan ada radius berapanya baru bisa lagi buka gitu kan. Nah kalau yang Yang nanti jelas sih kita kalau misalnya dikemas, ini nggak bisa yang buka nanti terlalu yang, deket. oh, oke. Nah, nanti misalnya ini sebenarnya kita ada banyak banyak ini ya, ada banyak, ada nggak cuma ini doang. Cuman saat ini yang sedang dibuka yang ini dulu untuk si ayam geprek gitu. Tapi sebenarnya nanti ada iniannya yang lain lagi sebenarnya banyak. Jadi kalau misalnya sudah ada Mam Lina di satu tempat ya, di jarak sekian jangan buka ayam geprek lagi, tapi buka nanti makanannya yang lain lagi gitu. Kira-kira sudah menjawab belum? Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya? Mam Dama? Mam Eka? Untuk saat Mam Novi? ini idem dulu, masih belum, masih udah paham, sudah mengerti, Mam. Untuk saat ini. Ya, Ya. kalau misalnya nanti nih abis ini ya ada pertanyaan boleh langsung chat saya ya. Nanti rekaman hari ini juga akan kita kirimkan juga biar bisa dilihat ulang gitu ya. Nah, kemudian
kalau seandainya nanti kepengen bisa di apa listing dulu ya, di list dulu di tempat kita biar nanti bisa di follow up gitu ya. Jadi saat ini sudah pukul 9:02. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan langsung chat. I'm geprek. Kalau seandainya kita sudah ada bisnis, hanya bisnis kita belum jalan, apakah bisa dibantu di Oh, kalau misalnya bisnis sebenarnya bisa untuk dibantu marketing kan, cuma nanti pembahasannya nanti lain lagi nih ceritanya ya. Jadi gini, Mamruk jalan di 2 area ya, para mam ya. Mungkin sedikit aja saya jelasin sedikit ya. Jadi gini, di satu kita bantu para mam itu untuk buka cloud kitchen dari rumah ya. Tapi ini kan untuk orang-orang yang memang belum punya bisnis sama sekali ya, belum punya bisnis pengen bisnis. Sedangkan buat para mam yang sudah punya bisnis ya, misalnya sudah punya produk ya. Nah, tapi nanti kita akan kurasi tetap ya. Kita bisa bantu. Jadi kita akan menjadi partner marketing para mam untuk produk-produk F&B yang memang sudah ada gitu ya. Karena kita juga kepengen misalnya kayak misalnya tadi Mam Lina misalnya punya produk kue gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa bakingnya lebih sering gitu kan jauh lebih enak ya. Berarti ya dapat dapat orderan. Jadi kita kepengen jadi marketing partner gitu, marketing partner para mam. Jadi buat para mam yang sudah punya produk bisa nanti diinfokan juga gitu ya. Nah, kalau Best of Me produknya apa nih, Mam? Kalau boleh tahu. Boleh kok itu buka buka mic. Jadi bisa terdengar juga nih suaranya. Jadi kita bisa dengar sama-sama. Oh, Mandarin cake. Oke, oke. Iya, iya, iya. Boleh nanti dibicarakan lagi juga boleh. Tapi untuk yang saat ini karena kita lagi membahas yang si Cloud Kitchen, Mandarin cake-nya nanti ya kita bahas lagi nanti gitu. Nanti bisa chat saya gitu ya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian ya Mam ya. Kalau seandainya apa namanya ada kesalahan kata dari saya, harap dimaafkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir mendengarkan saya bercerita sedikit mengenai Cloud Kitchen ya. Saya berharap para Mam semua di sini paham ya, bisa ikut join bareng-bareng karena tujuan saya juga saya kepengen para Mam yang seperti saya gitu ya bisa sama-sama secara finansial bisa mandiri gitu ya. Bukannya berarti saya tidak menghargai suami saya, bukan ya. Tapi kita kepengen biar bisa jauh lebih baik lagi nih buat ke depan. Apalagi buat anak-anak gitu ya kan. Bisa kasih pendidikan yang lebih baik buat anak. Bisa juga nanti udah tua nanti saya nggak nyusahin lagi buat anak-anak kan kasihan ya. Anak-anak udah gede masih disusahin, masih minta duit kan nggak enak ya. Jadi kita persiapan dari sekarang ya. Persiapan biar nanti ke depannya kita menua dengan luar biasa. Kita nggak jadi beban ya buat orang lain gitu ya. Oke, Mam. Thank you ya, Mam. Sorry ya. Terima kasih, Mam Holly. Jadi nanti bisa Siapa WA ya kalau ada pertanyaan, ada apa gitu ya. Bisa. Ya, Oke. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you ya. Ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam, Bye-bye. bye. Iya, selamat malam. Malam, Mam Yesi. Bye-bye. Makasih, Mam Molly. Bye-bye, Mam. Thank you ya udah hadir. Iya. Bye.